Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing bagaimana kita mengatur dokumen kita dan bagaimana kita mengatur paragraf hasil ketikan kita. Nah, yang pertama ketika kita mengetik, yang pertama perlu kita setting adalah page layout gitu ya. Kemudian page setup. Di sini kita mengatur kertas dan juga margin ya, atau garis tepi kanan, kiri, atas dan bawah. Sesuaikan saja. Ketika dokumen Anda ini misalkan untuk dijilid, maka sebelah kiri atau leftnya itu harus lebih lebar, dan jika yang tidak untuk dijilid maka Anda sesuaikan saja. Saya akan menyetingnya, misalkan di sini topnya ada 3 cm, leftnya akan saya jilid, misalkan saya buat 4. Kemudian button bawah saya kasih 3, kemudian right-nya sebelah kanan saya buat 3 juga. Kemudian posisi kertasnya saya buat portrait, jenis kertasnya atau ukuran kertasnya saya buat di sini A4. Kemudian setelah kita atur dokumennya, layoutnya, kemudian kita okekan. Nah, setelah itu kita mengetik paragrafnya. Silakan Anda ketik sembarang. Ya, saya sudah mengetik satu paragraf gitu ya, tapi belum saya edit. Defaultnya ketika kita mengetik biasanya fontnya Times New Roman atau Arial gitu ya. Ini di sini ada Times New Roman. Kalau Anda ingin merubahnya font, maka Anda tinggal blok semuanya. Ngebloknya bisa Anda klik di atas kemudian drag sampai ke bawah, atau Anda bisa juga kalau untuk seluruh dokumen Anda bisa Ctrl A pada keyboard. Kemudian tinggal Anda klik di sini di tab menu home. Di sini ada Times New Roman ya, font defaultnya. Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian, misalkan Arial ya, atau mungkin Anda pengen font yang lain ya, silahkan Anda pilih font yang sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian font size nya atau besar hurufnya Anda bisa pilih di sebelah sini. Ini ada defaultnya 12. Kalau Anda ingin memperbesar fontnya atau size nya gitu ya, contoh misalkan yang berbeda size nya biasanya judul gitu ya, Anda bisa blok mana yang mau diperbesar size fontnya, kemudian Anda pilih font size nya misalkan 20 atau 16 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian judul biasanya juga kita lebih buat fontnya yang tebal gitu ya, maka Anda bisa klik di sini, ada ikonnya bold ya. Kemudian kalau Anda ingin memiringkan judulnya juga Anda pilih di sini italics ya. Kalau ingin mengembalikan lagi tinggal klik kembali ikonnya. Nah, seperti ini ya, kita buat italics misalkan, kemudian kita buat underline atau bergaris bawah. Klik saja, juga di sini ada, kalau Anda tunjuk ada teksnya underline gitu ya, klik ya, di sini sudah tentunya underline. Kemudian untuk paragrafnya ya, untuk rata kiri kanan, kemudian rata tengah, misalkan kayak judul biasanya ada di tengah gitu ya, Anda bisa klik. Kemudian di sini ada klik center ya, jadi fontnya ada di tengah. Kemudian paragraf yang di bawah ini misalkan kita setting rata kiri kanan ya, atau istilahnya di sini kalau rata kiri kanan adalah justify, kalau rata tengah itu center gitu ya. Dan ini kalau untuk rata kiri, dan yang ini adalah untuk rata kanan. Kita buat justify paragraf yang di bawahnya ini. Anda bisa, kalau dalam satu paragraf Anda bisa klik saja salah satu kalimatnya, kemudian klik justify. Kalau misalkan banyak paragraf, maka Anda bisa blok ya, blok atau Ctrl A, atau blok saja, karena kalau Ctrl A biasanya nanti judulnya juga kena ya, kembali seperti semula. Jadi blok saja paragraf yang ingin dirata kiri kanan atau di justify gitu ya, blok kemudian di justify. Kemudian kalau Anda ingin membuat paragraf yang menjorok ke dalam, Anda tinggal klik depan gitu ya, paling depan, kalimat paling depan, kemudian klik tab pada keyboard. Bisa juga Anda menggunakan rule ya, tinggal klik
view, tab view, kemudian di sini rule, Anda aktifkan. Kemudian di sini ada kursornya ya, kursor tracknya atau untuk menggeser ini ya, kursornya. Kursornya Anda klikkan di paling depan, kemudian ini ada dua ya, ada dua kayak segitiga gitu ya. Yang segitiga atas ini coba Anda klik kemudian tarik, geser. Nah, ini untuk menggeser awal paragraf. Kemudian kalau yang bawah, kalau kita geser, ini untuk menggeser baris di bawah paragrafnya, baris selanjutnya. Jadi Anda bisa manfaatkan ini, tarik gitu ya, atau Anda pakai tab dengan keyboard ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan paragraf, Anda bisa tinggal klik saja mana yang ingin Anda tambahkan paragrafnya di bagian kalimat yang mana, kemudian tinggal enter ya, maka otomatis akan menjorok ke dalam. Kalaupun tidak menjorok, maka Anda lakukan yang sama, pakai tab atau pakai rule di atas. Saya tambahkan lagi paragraf bawahnya, misalkan ya seperti ini. Kemudian untuk mengatur spasi, Anda tinggal blok, kemudian klik menu home, kemudian di sini di samping justify ini ada spasinya. Anda tinggal pilih mau berapa spasi, 1,5 atau 2 spasi gitu ya. Biasanya kalau untuk pengetikan laporan tugas akhir di Unmaha, khususnya diploma 3, kita memakai 2 spasi gitu ya. Maka Anda pilih 2 spasi. Kemudian apabila ada spasi yang seperti ini ya, tidak sama, Anda bisa klik di sini di atasnya gitu ya. Kemudian di sini Anda bisa cek apakah aktif atau enggak. Di sini ada remove spasi, Anda bisa klik ya, maka spasinya akan sama gitu ya. Demikian juga yang di sini, Anda klik spasi kemudian remove after paragraph. Nah, sama gitu ya spasinya. Kalaupun misalkan tidak bisa, maka Anda bisa cek juga, misalkan diklik di sini kemudian klik spasi. Nah, Anda bisa klik remove ini, atau biasanya di sini ada juga remove before paragraph. Oke. Jadi Anda cek saja ketika Anda mengatur paragrafnya. Kemudian untuk membeli warna teks, Anda juga tinggal blok teksnya yang mau dikasih warna. Kemudian di sini ada warna fontnya, tinggal Anda pilih misalkan warna hijau gitu ya. Klik warna hijau, maka fontnya udah terlihat berwarna hijau. Demikian sedikit bagaimana kita mengatur paragraf di Microsoft Word 2007, dan selamat mencoba.